Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam perbincangan kita tentang skripsi. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa, yang saya banggakan para pemirsa dan para pemerhati dunia pendidikan. Semoga selalu kita dilindungi oleh Allah dan diberi kesehatan. Kali ini kita akan membincangkan tentang tips bimbingan skripsi yang efektif. Saudara sekalian, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, bimbingan skripsi itu adalah bagian yang juga sangat menentukan dalam keberhasilan skripsi kita. Maka kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, bimbingan ini adalah juga menjadi faktor penting. Maka ketika faktor penting bimbingan ini, kita tidak bisa menafikan keberadaan pembimbing skripsi kita. Kita harus paham betul dengan pembimbing skripsi kita, karena beliau yang akan turut mengantarkan kita menjadi sarjana yang akan kita peroleh dari prodi atau dari fakultas yang kita tekuni, yang kita tuntut ilmu di situ. Adalah juga menjadi faktor penentu juga dalam keberhasilan kita. Maka yang pertama harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa adalah yang pertama, bersifat respect kepada pembimbing. Perlu saudara membangun rasa hormat, perlu saudara membangun rasa respect kepada pembimbing saudara. Mengapa ini perlu dilakukan? Membangun rasa respect, hormat terhadap pembimbing ini adalah bagian penting. Ketika kita respect terhadap pembimbing kita, ketika kita menaruh hormat terhadap pembimbing kita, maka sebetulnya ini adalah hakikatnya kita sedang memperlancar proses bimbingan kita. Dan ketika kita respect dengan pembimbing kita, dengan dosen kita yang menjadi pembimbing kita, itu sebetulnya beliau juga menaruh rasa perhatian penuh terhadap mahasiswa yang dibimbingnya. Ada beberapa mahasiswa yang gagal di dalam bimbingan karena memang tidak mencoba memiliki rasa respect terhadap pembimbingnya. Kalau saudara sudah diberi pembimbing, yakinlah bahwa pembimbing saudara adalah orang yang betul-betul bisa menghantarkan saudara memperoleh gelar sarjana. Ingat sekali lagi, kalaupun saudara IPK-nya 4 taruhlah gitu ya, jadi transkrip nilainya sudah sangat bagus, IPK-nya tinggi, namun saudara belum skripsi, berarti Anda belum punya legalisasi sebagai seorang sarjana. Dan yang menghantarkan kita untuk bisa menyusun skripsi dengan baik, peran penting pembimbing itu adalah juga tidak menjadi sedikit, itu juga sangat besar. Pembimbing akan mengarahkan saudara, pembimbing akan membantu saudara, pembimbing akan melakukan saran-saran yang konstruktif terhadap skripsi saudara. Dan ketika pada saat ujian, pasti pembimbing juga akan memberikan bantuan, memberikan motivasi dan sebagainya. Namun hal itu bisa dilakukan ketika saudara memang punya rasa respect terhadap pembimbing saudara. Nah, rasa respect ini mestinya harus dari hati yang paling dalam, dari ketulusan, tidak dibuat-buat. Ya, kalau istilahnya kita beberapa orang harus takdim terhadap gurunya, harus menghormati guru. Ini adalah penting yang harus kita lakukan, karena membangun rasa respect, rasa hormat kepada guru itu adalah bagian dari keberhasilan kita. Maka kemudian sebetulnya gurulah yang menuntun kita. Jadi Anda tetap harus memiliki positive thinking terhadap pembimbing saudara, memiliki rasa husnudon terhadap pembimbing saudara, respect, dan ini adalah menjadi bagian yang sangat penting. Karena tidak jarang ketika mahasiswa itu tidak menaruh hormat terhadap pembimbing, maka pembimbing juga tidak memiliki rasa empati terhadap saudara. Ketika saudara tidak diberi rasa empati, maka Anda dibiarkan akan berjalan sendiri, dan ini kegagalan dalam kita menyusun skripsi. Oke, yang berikutnya
adalah mintalah arahan dan bimbingan pembimbing. Saudara itu ketika kita teman-teman mahasiswa akan lebih bagus, saudara punya wacana, saudara punya fokus tertentu, tetapi hormatilah saran-saran dari pembimbing. Boleh berargumentasi, tetapi saudara tetap dalam satu koridor yang memang minta arahan dan bimbingan. Namanya saja dosen pembimbing. Dosen pembimbing pasti akan membimbing. Oke ya, jadi minta arahan, minta bimbingan. Kira-kira yang bagus ini ketika terjadi seperti ini, ketika fokus saya ke sini, arahnya kemana Pak atau Bu? Itu adalah membangun rasa kita, menjalin rasa yang baik terhadap komunikasi, juga menjadi bagus terhadap pembimbingnya. Nah, ini perlu dilakukan beberapa hal seperti itu. Minta arahan dan bimbingan kepada pembimbing saudara. Maka jangan pernah berpikir negatif terhadap pembimbingnya. Waduh, saya kok dapat pembimbing, waduh luar biasa, ini killer sekali. Jangan seperti itu. Karena sebetulnya anggapan kita yang seperti itu sudah membangun mainstream pemikiran kita yang jelek. Dan ketika sudah jelek seperti itu, maka berefek kepada tindak ataupun langkah kita selanjutnya. Dan haruslah berpikir yang positif terhadap pembimbing kita. Oke, yang berikutnya harus perjelas masukan pembimbing. Ketika saudara dapat masukan, ini Anda harus seperti ini, seperti itu. Ini harus ditambahkan ininya, harus ditambahkan referensinya, harus ditambahkan pustakanya, harus ditambahkan teorinya, harus difokuskan rumusannya. Ketika saudara belum paham, ketika dapat masukan dari dosen, perjelas. Apakah seperti ini, Pak dosen? Apakah seperti itu? Nah, Anda memberikan argumentasi, tetapi diserahkan penilaiannya kepada pembimbing saudara. Itu akan jauh lebih bagus dan jauh lebih mengalir bimbingan saudara. Kemudian yang tidak kalah menariknya gitu ya, tidak kalah harus diperhatikan adalah gunakan waktu yang tepat untuk bimbingan. Saudara ketika mau melakukan bimbingan kan biasanya bisa kontak dulu ya via WA dan sebagainya, janjian. Gunakan komunikasi yang baik. Kira-kira saya bisa ketemu kapan? Kira-kira saya bisa menghadap Bapak kapan? Kira-kira saya bisa konsultasi dengan Ibu kapan? Nah, ketika terjadi misalkan janjinya kok kurang tepat, Anda jangan kemudian kemarin saya sudah datang ternyata seperti ini. Jangan seperti itu. Itu juga tradisi yang tidak baik, karena mungkin beliau-beliau itu ada beberapa kesibukan dan sebagainya yang kemudian terlupa. Kalau bisa gunakan waktu yang kira-kira pembimbing saudara adalah betul-betul sela. Jangan saudara menggunakan waktu menggunakan waktu bimbingan di sela-sela kesibukan beliau-beliau yang sangat padat. Pertama, Anda akan tidak direspon dengan baik. Kedua, Anda dianggap mengganggu, maka kemudian masukan-masukan para pembimbing jadi kurang mengalir. Nah, maka ini sebagai sebuah trik ya, sebagai sebuah tip untuk bimbingan. Kalau itu kalau memang belum sela gitu ya, kalau belum sela, tunggulah waktu yang kira-kira beliau sudah bisa relax. Karena kesibukan yang sangat padat, maka kemudian bisa saja terjadi bahwa ada beberapa hal yang memang kurang berkenan ya di beliau, sehingga Anda akan menjadi kesulitan untuk melakukan pemahaman akan menjadi kesulitan ketika dapat masukan-masukan itu, karena memang kondisi yang sangat kurang pas. Maka Anda harus tahu timingnya kira-kira seperti apa. Atau mungkin gitu ya, kalau Anda dalam ini daring, gunakan waktu-waktu yang kira-kira beliau amati, kira-kira waktu-waktu yang beliau kira-kira sela, atau tanya dulu kira-kira jam berapa atau waktu apa yang kira-kira tidak mengganggu kesibukan Bapak atau Ibu. Itu adalah juga menjadi kunci sukses keberhasilan kita melakukan bimbingan kepada dosen kita, kepada pembimbing skripsi kita. Demikian perbincangan kali ini, video kali ini, diskusi perbincangan topik kali ini.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam video mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.